Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin semuanya. Selamat siang Bu Dia, selamat siang Bu Ine dan Mas dan Mbak semuanya. Perkenalkan, nama saya Sherika yang diamanahi sebagai MC pada hari ini nih. Nah, hari ini kita narasumber luar biasa kita nih, yaitu Bu Ine Purwadewi Sundari. Nah, beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019 hingga 2014. Lalu, beliau merupakan Bendahara DPRD PDI Perjuangan Benteng Muda Indonesia Jawa Barat. Mungkin tanpa basa-basi lagi nih, kita langsung aja mulai ke sesi perkenalan kita dulu kali ya bersama Bu Ine. Halo, apakah ada Bu Ine di sini? Oh baik, Bu Inenya belum masuk ya. Mungkin sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk Mas dan Mbak di sini menyalakan kameranya terlebih dahulu kali ya. Boleh nih nyalain dulu kameranya, yuk kita bersapa-sapa dulu nih. Yuk on cam dulu yuk. Mas dan Mbak semuanya yang sedang tidak berhalangan boleh di on cam dulu. Oke, baik. Saya dikabari nih Bu Inenya sudah ada. Halo Bu Ine. Sebentar. Mungkin Bu Inenya sedang siap-siap. Oh iya Ibu. Halo Ibu Ine. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Siap. Ya, nggak ada nih Bu Ine-nya. Halo Ibu. Bu Ine-nya. Bu, suaranya belum dinyalakan tuh Bu. Mikrofonnya mungkin boleh di turn on dulu. Oke. Oh, Ibu. Oke, mungkin kita nunggu Bu Ine dulu kali ya untuk diingatkan kembali bahwa untuk Mas dan Mbak semuanya untuk mengubah format namanya dengan humas angkatan underscore nama. Oke, dan jangan lupa juga untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat, oke? Baik. Mungkin Bu Diah ingin ngobrol-ngobrol dulu nggak nih Bu Diah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teh Ine, dengar suara saya Teh Ine? Halo. Ini kayaknya ini ya, suara saya kok kayaknya ngedendrung ya, ngedendrung. Terdengar jelas Bu Dia. Suara. Hai, Assalamualaikum. Ada Teh Ida harus ini asik kondang sejauh Teh Ida Diana. Terima kasih. Waalaikumsalam.
sebelum kita mulai acaranya, Bu Ina sudah masuk? Tadi Bu Ina sudah masuk, Bu. Cuma mungkin terkendala nih sinyalnya. Sinyalnya kayak jelek banget. Sebentar, saya lihat lagi. Assalamualaikum, Bu Ina. Sebentar. Saya buka dulu ya. Ini, Bu. Sudah masuk, Bu Ina. Assalamualaikum, Bu Ina. Sepertinya belum nih, Bu. Kayaknya tadi karena sinyal kali ya. Keluar lagi ya. Bentar. Iya. Bu Ida, Teh Ida, terima kasih sudah hadir, Teh Ida Rosdiana. Ya, sama-sama. Mohon maaf tidak bisa on screen. Gak apa-apa, nih Teh Ida ini MC kondang se-Jawa Barat nih. Beliau adalah penyiar TVRI Bandung. Suaranya juga luar biasa tuh, lihat ya. Terima kasih. Iya, senang sekali bisa bergabung di webinar ini karena saya juga mengajar di Unpad. Mata kuliah juga ada, saya mengajar di PTN, tentang opini publik juga. Ya, jadi saya mohon izin ikut serta di kegiatan yang hebat ini. Terima kasih, Bu Dia. Bukan mohon izin Teh Ida, nanti kasih masukan Teh Ida. Kalau ada waktu nanti Teh Ida yang ngasih pencerahan nih buat teman-teman di Vkom Unpad. Bu Ida juga, beliau juga dosen di TV Film ya, di TV Film, dosen khusus public speaking. Ya, ini udah pastilah Bu Ida ini kan TV presenting juga. Nah, tuh TV presenting katanya ya. Oke, sambil nunggu Ibu Doktor Ine nih di DPRD, nah jelek sinyalnya Bu Ine di DPRD, maksudnya sinyalnya bagus. Masa kalah sama sinyal mahasiswa nih Bu Ine. Halo Bu Ine. Ya, mungkin belum bisa masuk nih Bu Ine. Ya, nggak apa-apa, nanti kita sambil nunggu. Pasti sinyalnya juga nggak tahu kenapa bisa ya. Kalah dengan sinyalnya Lisa nih. Ya, suaranya juga menggelegar dan tidak ada titik komanya teh biasa ya. Kebalikannya dengan MC yang ini, dengan MC yang sekarang nih. Kenapa nih Bu? Saya kenapa nih Bu? Kalau siapa? Saya banyak jedanya. Pelan-pelan. Kalau Lisa cepat. Nah ini udah masuk nih. Nah, ini udah ada nih ininya. Terpaksa pindah komputer. Oke. Saya kembalikan lagi nih ke MC. Mangga MC. Baik, terima kasih Bu Dia. Mungkin di sini saya ulang lagi ya, Bu. Baik, perkenalkan Bu Ine, saya Sherika, diamanai sebagai MC hari ini. Ya, seperti Bu Ine tahu nih ya, kita akan membahas mengenai opini publik dalam ranah politik nih bersama Bu Ine. Mungkin saya ingin mention sedikit nih tentang Bu Ine. Nah, Bu Ine ini merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019 hingga 2024 nih, Mas dan Mbak. Lalu Bu Ine juga merupakan Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat dan Ketua Banteng Muda Indonesia Jawa Barat. Betul kan Bu Ine ya? Ya, betul. Baik, mungkin tanpa basa-basi lagi kita akan langsung kali ya ke pematerian yang akan diberi oleh Bu Ine ya. Jelas ya? Jelas Bu? Jelas. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf, malu ya DPRD sinyalnya kurang bagus. Saya sudah bingung disiapkan dari tadi, tapi ternyata pada saatnya ini sinyal tidak bagus. Tapi semoga ini tidak mengurangi niatan saya bersama Ibu Dia untuk sharing bersama mahasiswa yang hebat-hebat pada siang hari ini. Baik,
Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan opini publik. Ya, awalnya saya diminta untuk menyampaikan terkait komunikasi politik, tapi kemudian dirubah katanya Bu Ina opini publik. Mohon maaf saya tidak menyiapkan materi yang cukup panjang karena sepertinya lebih hebat Ibu Diah karena jurusan saya tidak pernah berjurusan komunikasi Bu Diah selama sekolah dan kuliah gitu ya. Tapi saya akan mencoba untuk sharing dan membuka diskusi dengan anak-anak dan semoga ini bisa menarik bagi anak-anak sekalian. Coba sudah bisa dilihat ya mungkin slide saya? Sudah, Bu. Sudah ya? Makasih Bu Diah. Baik, opini publik dalam ranah politik. Apa sih yang mungkin gambaran yang mungkin kita semua tahu tentang opini publik? Ya. Berdasarkan etimologi, ini saya jadi bicara teori ya, tapi ini hanya sedikit lah, saya hanya akan mengupas sedikit karena kita akan bicara apa sih opini publik di DPRD, bagaimana Teh Ine melihat bahwa pentingnya opini publik ketika kita sedang melakukan kerja atau kerja politik itu sangat penting. Opini publik berdasarkan etimologi adalah dari kosakata public, yaitu bisa dikatakan opini itu adalah berpikir, menduga, dan itu adalah masyarakat luas. Kemudian saat ini karena saya di dunia politik, nanti juga kita bisa berdiskusi. Kebetulan ada Teh Ida, aduh, ini sahabat saya dari TVRI. Gimana sih kalau pandangan Teh Ida terkait dengan opini publik gitu ya, di luar politik ataupun politik, yang tentunya Teh Ida ini juga dekat dengan orang-orang politik gitu ya. Ya nanti Bu Diah juga silahkan bagaimana komen Ibu Diah secara teori terkait dengan opini publik yang dikaitkan dengan peran politik. Jadi komunikasi politik ini adalah komunikasi yang bersifat atau berdampak politis yang terjadi proses pertukaran pemikiran politik antara komunikator dan komunikan. Jadi politik itu bukan berarti wah hanya dilakukan oleh partai politik, tapi kebijakan-kebijakan juga apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang saat ini saya adalah sebagai bagian unsur penyelenggara pemerintahan daerah, ini juga kebijakannya bisa dikatakan kebijakan politik. Karena ini akan berdampak kebijakan yang kemudian akan merupakan bagian penting kebijakan untuk masyarakat luas. Itu politik gitu ya. Kemudian komunikasi politik menurut saya, dalam teori pun saya membaca semua nggak ada yang mengatakan bahwa komunikasi itu tidak penting. Komunikasi itu adalah penting. Bahkan komunikasi, sebagian orang menyatakan keberhasilan orang, kemudian kegagalan orang, kemudian wah dia kurang dapat diterima, itu hanya karena komunikasi. Sehingga menurut saya komunikasi ini adalah sangat penting, apalagi saya bekerja atau saya melakukan aktivitas di dunia politik yang saat ini dilakukan, ini sangat penting dengan komunikasi. Komunikasi yang dibangun tentunya ini harus menunjukkan bahwa komunikasi ini harus menjadi komunikasi politik yang positif. Komunikasi politik yang kemudian juga menciptakan opini yang baik. Opini yang kira-kira bukan dibentuk, tapi opini yang sewajarnya, sebijak-bijaknya itu merupakan hal yang penting perlu diketahui oleh masyarakat. Inilah yang kemudian bahwa komunikasi politik merupakan fungsi politik yang diperlukan untuk menyampaikan dan menerima informasi-informasi politik. Jadi ada yang bilang, Teh, kalau di politik itu katanya politik itu kejam. Politik itu tidak baik. Tapi di balik itu dengan komunikasi kita bisa buktikan bahwa kerja politik itu tidak semua yang seperti dibayangkan di orang. Sampai dari opini-opini yang ada ini banyak orang yang takut MC ya, takut untuk bergerak di politik. Tapi saya sekarang bangga bahwa orang yang bergerak di politik justru anak-anak muda, anak-anak fresh graduate. Mereka memilih untuk terlibat dan bukan kerja politik karena mereka dan tidak takut lagi bergerak di bidang politik. Kemudian opini publik dan politik. Ini saya singkat-singkat saja karena lebih baik kita nanti berdiskusi
gitu ya, sharing. Jadi opini publik dan politik yang saya ingin tampilkan di sini adalah terkait politik, peran opini publik dalam komunikasi politik adalah bahwa opini publik dapat mempengaruhi tingkat kekuatan para elit politik. Opini publik bisa menguatkan, masyarakat bisa tahu apa sih yang kita lakukan. Masyarakat bisa memahami, mengerti apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Tidak semua orang yang hanya tahu bahwa wah DPRD gitu ya, hanya melakukan A, B, C. Padahal yang dilakukan di balik itu juga lebih banyak. Sehingga komunikasi politik yang dibangun harus juga menimbulkan opini politik yang bagus sehingga opini publik ini menjadi baik terhadap pandangannya terhadap orang-orang atau elit politik. Kemudian opini publik dapat menimbulkan kontroversi antara pemerintah dengan masyarakat, antara pengikut elit politik dengan konstituennya. Karena apa? Karena biasanya kan menyampaikan opini juga tidak mudah. Makanya saya juga kadang belajar ya kepada Ibu Diah, kepada Teh Ida, kepada teman-teman yang ahli dalam komunikasi untuk apa? Supaya yang kita tulis, yang kita sampaikan, kita bicarakan, kemudian dengan media yang benar, sehingga yang kita sampaikan, komunikasi-komunikasi yang dibangun ini menjadi opini yang baik, yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian opini dapat memperlihatkan keinginan rakyat terkait kebijakan pemerintah. Kalau kita lihat saat ini banyak masyarakat yang tidak usah dialog, tidak usah diskusi, kemudian mereka tidak usah demo, tapi mereka sudah bisa menyampaikan ini dalam bahasa-bahasa mereka. Ya, sekarang kan zamannya medsos, zamannya mereka secara digital bisa sampaikan kepada kita. Sehingga bisa kan bahwa opini publik ini menjadi salah satu suara yang memberikan informasi kepada kita terhadap pandangan-pandangan terhadap masyarakat. Saya mohon izin. Apa nggak keputus ya suara Bu Ine ya? Iya nih Bu. Izin kemana barusan katanya? Barusan kan izin tapi saya kurang nggak kedengeran. Jadi Bu, terputusnya saat di situ sih Bu, di saya juga. Nah, nggak biarin deh, ditunggu aja dulu. Baik, kita tunggu ya Mas dan Mbak semuanya. Mungkin sebelum itu di sini saya tadi lupa nih, saya ditemani oleh Bu Dia nih sebagai moderator ya Bu Dia. Jadi kalau ingin bertanya-tanya nih boleh nih nanti ke Bu Dia. Bertanyanya di room chat aja, di room chat. Iya nih. Oke, ini Bu Inenya sudah ada nih, sudah ada lagi. Tadi pindah device ya Bu Ine ya. Oke, mungkin boleh operator untuk di spotlight langsung nih Bu Inenya. Sip. Oke Bu Ine. Udah masuk lagi Bu Ine? Sudah ada nih Bu. Tapi mungkin tidak terdengar ya suaranya. Bu Ine, mangga. Mungkin itunya mic-nya belum dibuka, Bu Ine. Noise ya, noise, sinyal jelek. Sepertinya Bu Inenya belum join audio deh, Bu. Udah ada ini, ada fotonya. Iya, sepertinya belum join audio. Ada itu, ada fotonya ada. Oke, mungkin sebelum kita... Oh, sebentar katanya delay, ditunggu sebentar, mangga. Oke, baik. Baik. Kameranya ya. Itu Om, itunya slide-nya. Ya Bu, slide mau. Ya. Baik ya, sudah terdengar? Sudah Bu, jelas. Ya. Tadinya yang bergaya pakai sound segala Teh, tapi nggak jalan.
saya harus rapat di DPRD, jadi saya tidak di rumah, ini belum sempat pulang. Tadi hanya istirahat untuk sholat dan sebagainya, sehingga saya di kantor nih, mohon maaf. Kalau di rumah sudah siap, tapi karena ada kegiatan saya di sini. Baik ya, saya lanjutkan. Enggak, langsung Bu Ine, Mangga. Ya, terima kasih. Ini yang tadi saya sampaikan, saya akan lanjutkan bagaimana, mohon slide-nya ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sangat penting opini publik gitu ya. Opini publik bagi kami orang-orang politik yang saat ini juga dari komunikasi yang dibangun juga perlu masyarakat tahu. Terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi kami di DPRD. Kami punya 3 fungsi ya di DPRD. Bagaimana sih kita menciptakan peraturan daerah? Karena kita provinsi peraturan daerah. Kalau ini mahasiswa adik-adik tentunya tahu kalau DPR RI kemarin berbicara tentang undang-undang. Kalau kami di sini adalah peraturan daerah. Kemudian yang kedua, bagaimana sih anggaran yang kami bahas, yang kami sepakati dengan pemerintah daerah? Tentunya ini menjadi kebijakan untuk kegiatan-kegiatan atau program-program yang tentunya memajukan di daerah. Karena pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya tidak memiliki wilayah ya, yang punya wilayah itu kabupaten kota tentunya. Kemudian yang ketiga, ketika kami anggota DPRD juga perlu melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, apakah sudah dilakukan, diimplementasikan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan yang menjadi harapan masyarakat. Kemudian juga apakah anggaran ini juga sudah diimplementasikan dengan baik. Inilah kemudian 3 fungsi ini yang kemudian menjadi perlu. Apakah komunikasi yang kami hasilkan dari fungsi dan tugas kami di DPRD ini perlu dibikin opini publik yang kemudian sama Ibu dosen yang cantik ini disebutkan bahwa opini publiknya dalam ranah politik. Kenapa? Karena ini hasil musyawarah, hasil kesepakatan, tentunya dengan mekanisme yang dilakukan tugas dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang di dalamnya adalah DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini yang perlu dan saya sharingkan dengan adik-adik ya. Kemudian bisa dilanjutkan slide-nya? Belum bisa ya? Ibu, selanjutnya. Mungkin share screen-nya ini belum terlihat. Ini ada gangguan juga. Bu Dia, kayaknya semua di kantor semua menggunakan ini nih, menggunakan internet, jadi rada lambat gitu. Baik ya, saya tadi sudah berbicara tentang opini publik dan politik. Kemudian bagaimana komunikasi yang kami bangun di DPRD, kemudian menjadi opini, dan ini sangat diperlukan di masyarakat. Saya langsung saja akan berbicara bagaimana sih strategi komunikasi politik dalam membentuk opini publik, khususnya kami di DPRD. Nanti slide-nya nanti akan tayang ya, tapi sebelum slide tayang saya akan berupaya menyampaikan saja karena ini waktu terus berjalan. Yang pertama, bagaimana pesan politik ini disampaikan. Jadi pesan politik itu harus jelas kepada siapa, pesan ini kiranya akan isinya apa, sehingga nanti konstituen, masyarakat, rakyat yang menerima pesan-pesan politik ini tentunya akan memahami terhadap hal tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu juga menjadi strategi adalah oleh siapa sih pesan tersebut disampaikan. Misalnya, kalau pemerintah atas nama pemerintah provinsi tentunya akan disampaikan oleh gubernur. Kalau DPRD tentunya akan disampaikan oleh pimpinan DPRD, mungkin salah satunya saya gitu ya. Kemudian kalau di komisi atau alat kelengkapan DPRD siapa yang akan menyampaikan? Tentunya pimpinan komisinya. Jadi siapa sih yang menyampaikan pesan? Ini juga perlu menjadi strategi yang komunikasi politik ini harus dibangun. Kemudian yang ketiga, kepada siapa pesan tersebut disampaikan. Kalau kepada mahasiswa, kepada teman-teman yang sudah ahli di bidang IT, digitalisasi, tentunya sangat mudah. Tinggal di-share, tinggal diberikan pesan secara beruntun gitu ya, sehingga pesan politik ini bisa sampai. Tapi bagaimana dengan masyarakat kita yang sinyalnya tidak baik gitu ya, yang kemudian tidak punya handphone, kemudian mereka masih susah dengan akses-akses digital gitu ya. Tentunya ini juga harus dipikirkan sehingga apa yang akan disampaikan ini bisa betul-betul sampai kepada siapa penerima pesan yang diharapkan. Kemudian yang selanjutnya, strategi selanjutnya adalah media. Ya, tadi hadir Teh Ida, kan ini juga ternyata untuk komunikasi politik,
untuk menciptakan opini, ini juga media menjadi salah satu hal yang penting. Jadi akan menggunakan media apa? Sekarang mungkin tidak susah ya. Sekarang banyak medsos. Sekarang yang saya lihat di rumah saya ini di bagian kabag humas saya banyak juga nih teman-teman yang menciptakan media media karena sekarang mudah gitu ya, tinggal bikin media-media yang bisa secara langsung juga menyampaikan. Tapi satu hal, kita sebagai pelaku politik perlu melihat kita akan menyampaikan pesan ini bagaimana. Aduh, ini suaranya ya. Menyampaikan pesan ini bagaimana sehingga media ini juga menjadi penting. Strategi komunikasi yang selanjutnya adalah dampak apa yang akan ditimbulkan sangat mempengaruhi pembentukan opini publik. Jadi bukan saja kalau kita berbicara, bukan saja pesan, kemudian ya selanjutnya, ini slide-nya sudah tampil ya, selanjutnya. Halaman selanjutnya, terus. Tayangannya sudah terlihat ya? Erika ya, sudah ya? Ya. Terus. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Tadi kita sudah sampai dampak apa yang ditimbulkan. Jadi ketika kita bicara, berkomunikasi politik, membangun opini, kita juga harus memikirkan dampak apa sih yang akan terjadi setelah informasi ini disampaikan. Kemudian komunikasi politik yang berhasil dilaksanakan dengan efektif tentunya akan membentuk opini publik yang sesuai dengan pesan politik yang disampaikan. Jadi kalau kita sudah memikirkan dari awal, ini kalau sampai kepada orang, medianya juga tepat, setidaknya komunikasi politik ini menjadi komunikasi politik yang positif, yang sangat efektif, sehingga apa yang ingin kita sampaikan ini bisa sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah bagaimana opini publik yang terbentuk kemudian akan mempengaruhi pendapat pribadi masyarakat, atau tentunya tujuan kepada siapa sih saya menyampaikan pesan ini terkait isu politik yang sedang terjadi. Disinilah perlu ada pemikiran kita bahwa komunikasi yang dibangun tentunya akan membuat opini publik yang kemudian akan dicerna oleh masyarakat yang tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Kadang saya sendiri, terus terang di forum ini saya sampaikan, kalau ingin bicara, ingin menyampaikan pesan, harus betul-betul dipikirkan pesannya ini bisa sampai kepada siapapun. Nah, jangan sampai kalau kita sebagai public figure atau sebagai orang yang menyampaikan pesan, tapi pesannya tidak bisa ditangkap dengan baik, tentunya nanti penerima pesan ini akan kebingungan terhadap pesan yang kita sampaikan, ataupun mereka akan justru menjadi negatif berpandangan terhadap opini yang kita bentuk. Jadi tidak bisa terwujud apa yang kita harapkan. Inilah mungkin strategi yang saya catat dari pengalaman saya sebagai pimpinan dewan, kemudian juga selama saya di DPRD, yang setidaknya kalau saya pribadi melakukan komunikasi politik, kemudian membentuk opini publik, saya sangat berharap opini publik inilah opini publik yang betul-betul efektif, efisien, dan tentunya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, selanjutnya, ya, kekuatan opini publik, ya. Bingung juga ya materinya opini publik di ranah politik. Ya, saya akan berbicara saja apa sih sebetulnya kekuatan yang bisa mempengaruhi kita sebagai pelaku politik terhadap apa opini yang kita bentuk. Yang pertama, opini publik tentunya akan mempengaruhi strategi penggunaan komunikasi publik. Apakah TINE gitu, saya biasa disebut TINE ya kalau di dapil gitu, kalau di masyarakat. Apakah TINE selalu berhasil dalam melakukan komunikasi politik? Tidak juga gitu ya. Karena biasanya yang saya harapkan A gitu outputnya, tapi ternyata menjadi A+. Bahaya lagi kalau menjadi amin gitu ya. Jadi inilah yang kemudian kenapa sih kekuatan opini publik itu menjadi penting, dan tentunya opini publik akan mempengaruhi strategi penggunaan komunikasi politik. Jadi kalau awalnya saya merasakan menjadi anggota DPRD gitu ya, yang hanya diwawancarai wartawan kadang-kadang, kemudian hanya bicara lobby atau berbicara dengan orang juga terbatas, kemudian tiba-tiba saya harus menjadi pimpinan DPRD. Wah, disinilah kemudian saya harus berpikir bahwa
opini publik itu ternyata sangat mempengaruhi terhadap komunikasi-komunikasi yang dibangun. Itu yang pertama. Yang kedua, opini publik dapat mengubah cara atau alur perpolitikan. Jadi kalau ada opini publik, wah misalnya partai A atau si A begini, kadang mereka mengukur, oh sekarang kondisinya di lembaga politik ini seperti ini. Jadi opini publik ini juga bisa mengakibatkan bagaimana sih alur perpolitikan yang sedang terjadi. Jadi orang bisa memperkirakan lah kira-kira saat ini tuh sedang terjadi ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, opini publik dapat mempengaruhi kekuatan elit politik. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Ketika komunikasi ini kuat, komunikasi ini positif, tentunya akan membentuk opini publik yang sangat kuat. Opini publik yang sangat bagus, opini publik yang sangat positif, sehingga akan mempengaruhi bagaimana kekuatan elit politik di satu lembaga ini menjadi baik. Kemudian yang penting lagi adalah opini publik ini bisa sangat diterima dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang selanjutnya, opini publik dapat menimbulkan kontroversi politik. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini sering ya, jadi misalnya sedang ada kegiatan A gitu, kegiatan A-nya ini tidak sesuai hasilnya sesuai dengan harapan, terjadi hal yang negatif. Ini kemudian menjadi kontroversi politik. Misalnya ada berita-berita yang sepengetahuan publik A, tapi ternyata dalam berita ini berbeda, sehingga ini akan terjadi kontroversi politik yang mungkin juga dipandang oleh konstituen atau masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, opini publik dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Iya, biasanya kalau kita sedang hearing dialog, sedang melakukan diskusi-diskusi untuk membahas suatu perda, biasanya kita meminta seluruh masyarakat, baik diwakili oleh ormas, baik diwakili oleh lembaga, baik diwakili oleh ahli, bahkan kami tidak sedikit juga mengajak para ahli universitas, para ahli yang memang berkecimpung di kebijakan itu untuk berdiskusi. Yang nantinya ini akan menjadi naskah akademik, yang kemudian juga akan menjadi bagian bahasan yang tentunya akan menghasilkan kebijakan, atau kalau di bahasa kami akan menciptakan perda yang diinginkan masyarakat. Jadi kalau menciptakan perda bukan dari DPRD, tapi perda ini tentunya dari masyarakat, dari opini-opini yang ada, dari komunikasi yang dibangun, dari para ahli, ya, para dosen, boleh juga oleh kementerian dari pusat ataupun dari kabupaten kota, sehingga perda provinsi ini menjadi kebijakan yang dilahirkan dari pandangan-pandangan yang berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian opini publik dapat menunjukkan kekuatan massa. Bisa. Kita bisa lihat sekarang kalau kita zamannya ya, saya cuma kurang rajin gitu memantau gitu ya. Kalau ada masalah politik, oh ternyata di medsos saya orang lebih senang ketika saya berbicara keluarga, atau ketika saya berbicara melakukan tugas saya di DPRD, atau masyarakat lebih suka ketika saya berbicara sepeda gitu ya, olahraga bersepeda. Jadi inilah yang kemudian bisa dilihat bahwa opini ini bisa menunjukkan kekuatan massa. Saya bisa pernah membuktikan ketika saya sedang mencoba melihat bagaimana sih masyarakat terhadap masalah yang sedang dibahas gitu. Undang-undang misalnya. Nggak sedikit yang kemudian dari opini yang berkembang, bahkan saya tanya kepada yang demo gitu ya, apakah Bapak Ibu tahu yang sedang dibahas atau sedang kenceng-kencengnya jadi kontroversi? Ternyata tidak. Mereka hanya tahu karena banyak massa yang tidak sepakat terhadap peraturan tersebut gitu ya. Jadi opini juga bisa kemudian menunjukkan kekuatan massa gitu. Kemudian opini publik dapat membangun aspirasi politik. Ya jelas, dari opini tentunya kami banyak mendapatkan masukan. Aspirasi politik di sini yang disampaikan oleh saya tadi di depan, bahwa sesuai dengan tugas fungsi kami menerima bagaimana sih kami menunggu masyarakat melakukan masukan atau memberikan masukan kepada kami terkait dengan tugas fungsi kami, baik di bidang legislasi maupun di bidang anggaran.
Kemudian opini publik dapat memperkuat demokrasi. Iya, karena apa? Demokrasilah yang kemudian membebaskan kita sekalian untuk bisa melakukan komunikasi, bisa membentuk opini apapun asal itu masih sesuai dengan ranahnya. Yang tidak boleh adalah saat ini ketika kita memberitakan hal yang tidak benar atau hoax, melakukan memelencengkan katanya ya, atau memberikan informasi yang tidak tepat gitu ya, yang bukan informasi yang tepat tapi kita sebarkan misalnya. Inilah yang kemudian kebebasan demokrasi ini juga bisa dilihat bagaimana sekarang ketika saya bertugas melakukan tugas fungsi saya, banyak masyarakat yang memberikan masukan kepada DPRD, baik secara langsung maupun melalui media sosial yang kami miliki di DPRD. Kemudian opini publik dapat memperlihatkan kebebasan berkomunikasi. Ini bisa dilihatkan. Bahkan dari komunikasi saya dengan kawan, dengan sahabat, kemudian bisa menjadikan orang lain memberikan pandangan, opini terhadap apa yang kemudian mereka kira-kira yang dilakukan oleh kita ketika kita melakukan komunikasi-komunikasi politik. Mungkin masih banyak kekuatan opini publik ya yang dirasakan, termasuk opini publik bisa membuat kita tambah semangat, memotivasi kita bahwa kita harus bekerja dengan baik terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, itu terkait dengan opini publik. Masih banyak lagi karena kita waktunya juga dibatasi ya MC, jadi saya juga hanya meringkas saja yang saya alami, yang saya lihat, karena juga ini yang perlu kita sharingkan dan saya mendapat masukan dari para mahasiswa dan para ibu-ibu yang hebat pada siang hari ini. Kemudian ada yang orang berbicara pencitraan, mungkin yang saat ini sedang heboh, banyak orang melakukan pencitraan, terutama misalnya ketika ada event politik, ketika komunikasi yang dilakukan, tapi kemudian di medsosnya mereka tunjukkan dengan pencitraan. Oh, sudah ketemu A, B, C, dan D. Ya, ini adalah usaha atau upaya yang dilakukan untuk menggambarkan sesuatu, untuk menjadi lebih baik di hadapan publik, sehingga dapat mempengaruhi opini publik. Selama itu dapat mempengaruhi opini publik yang positif, gitu ya, sesuai dengan tugas fungsi kita, ya bukan pencitraan sebetulnya, tapi mereka ingin menunjukkan. Jadi sekarang tuh susah ya, pencitraan dengan peran digitalisasi yang ada gitu ya. Sekarang kalau misalnya saya sedang berbicara, wah saya sedang memimpin sidang gitu ya, wah perempuan memimpin sidang, pencitraan, bukan pencitraan kebetulan saja gitu ya. Saya sebagai pimpinan DPRD memang salah satu tugasnya adalah memimpin persidangan, tapi kadang ini juga menjadi pembicaraan orang. Gitu. Misalnya kemudian ketika saya harus menjadi narasumber bersama gubernur atau bersama menteri, wah pencitraan. Sebetulnya ini yang bukan bisa dikatakan pencitraan, tapi inilah bagian tugas yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Ada tugas-tugas fungsi yang memang dilakukan kita sebagai aktor politik atau pelaku politik sehingga bisa membangun yang namanya komunikasi politik. Politik pencitraan, penggambaran tentang suatu tokoh dalam situasi dan kondisi apa saja, politik, sosial, budaya, di mana ia berperan aktif dalam kegiatan politik, dan dia membentuk image diri dengan sesuatu yang ia inginkan. Kadang sangat sulit ya ketika misalnya IG pribadi, kemudian kita menceritakan apa yang sedang kita kerjakan gitu ya. Tapi biasanya orang menyampaikan bahwa itu bagian pencitraan. Nah, ini bisa berdampak positif dan bisa pula tentunya berdampak negatif karena tadi saya sampaikan. Ya, kemudian saya akan berbicara terkait dengan buzzer. Ini yang saat ini lagi heboh-hebohnya ya. Apakah buzzer bisa membangun opini publik? Ya. Jadi kalau kita memberikan opini publik yang baik, ingin menyebarkan ini biar sampai kepada orang dalam jumlah banyak, buzzer ini sangat diperlukan. Tapi ada juga yang disampaikan bahwa buzzer bisa membunuh demokrasi sebab suara yang didengungkan para buzzer ini menutupi opini publik. Ya kalau yang disampaikan itu tentunya tidak sesuai dengan apa yang betul-betul dinyatakan. Jadi sekali lagi opini-opini inilah yang kemudian juga dilakukan, apakah dia betul-betul membuzzerkan informasi yang memang positif, memang
informasi yang bukan positif dalam hal ini ya, tapi informasi yang betul-betul terjadi gitu ya, untuk agar masyarakat luas bisa tahu, atau hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Itu yang tidak, menurut saya juga tidak bisa. Ya, selanjutnya bagaimana penggunaan media membangun opini publik. Ini di kami bisa melalui media cetak, media elektronik, media sosial, ini bisa dilakukan. Ya, selanjutnya saya hanya ingin menginformasikan apa sih, apakah di DPRD provinsi juga ada bagian humas kita melakukan atau membangun opini publik gitu ya. Kami ada program Adikarya Parlemen, kami ada program editorial, kemudian Citra Bakti, Parlemen Mengabdi, kemudian kami punya akun ya, ada Facebook, Twitter, Instagram, talkshow atau podcast yang saat ini sedang heboh-hebohnya gitu ya. Boleh nanti diakses oleh adik-adik sekalian. Ya, ini sekalian promosi nih ya. Jadi narasumber melakukan komunikasi, kemudian promosi. Karena banyak juga ini mahasiswa yang kira-kira belum mau gitu ya, belum mau melakukan memfollow yang terkait dengan pemerintahan atau lembaga-lembaga DPRD. Ya, kami ingin juga harus lebih luas memandang suatu politik. Yang sebelumnya ya, yang sebelumnya ini slide-nya ya. Ini opini publik misalnya kami sedang melakukan kegiatan, kemudian media juga men-share apa yang dilakukan. Oh, berarti setidaknya ini bisa memberikan informasi dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Ini contoh-contoh saja. Kemudian IG DPRD, coba ya selanjutnya. Ini silakan anak-anakku di sini. Ibu Diani sudah memfollow atau belum? Karena Bu Diani suka menjadi salah satu ini ya, penyusun naskah akademik kita nih. Kalau yang terkait dengan komunikasi, terkait dengan kebijakan komunikasi, beliau biasanya juga membantu saya untuk menyusun naskah akademik gitu ya. Ya, kami ada Instagram, ada Twitter, kemudian juga Facebook ya, Facebook. Kalau di beberapa daerah lebih masih senang, katanya hasil survei kita masih senang melihat Facebook. Ya, baik. Selanjutnya, ya ini yang baru katanya di program humas kita ada. Ini yang baru, saya juga belum pernah ngecek nih. Ya, ini spot kita ini biasanya hasil wawancara anggota DPRD provinsi. Kita coba untuk bisa kalau yang tidak sempat menyaksikan atau melihat, bisa mungkin melihat dalam berita-berita kita di DPRD. Ya, ini juga salah satu saya salah satu alumni Unpad lah waktu itu. Jadi ini juga perlu disampaikan. Ini saya menyampaikan ini bahwa ini juga menghalau gitu ya, bahwa orang biasanya kalau orang politik nggak mau belajar, orang politik tidak mau melakukan pembenahan terhadap dirinya sendiri, hanya berpikir politik gitu ya. Orang politik tidak mau mengejar apa yang dicita-citakan, tapi ternyata tidak. Ya, ini saya sampaikan bukan berarti memamerkan saya sudah selesai sekolah doktoral di Unpad, tapi lebih kepada bahwa orang bergelut di bidang politik, orang juga selama ini berbicara di luar, tapi kita bisa membuktikan dan merasakan bagaimana menjadi mahasiswa, merasakan bagaimana kuliah, bagaimana juga kita merasakan sama seperti kalian ketika sedang belajar di Universitas Padjadjaran. Saya ingin membuktikan bahwa partai politik atau orang-orang politik hanya berbicara politik, tapi ternyata di dalam kenyataannya kita semua juga harus memulai itu dengan belajar, dan sama seperti kalian tentunya untuk mewujudkan komunikasi politik yang baik, untuk mewujudkan apa yang disebut dengan opini politik yang tentunya sesuai dengan keinginan publik, tentunya harus berdasarkan juga bukan saja pengalaman, tapi kita juga harus terus belajar untuk bisa mengembangkan apa yang kemudian menjadi pemikiran kita di mana kita bekerja.
Jadi bukan saja di bidang politik, dimanapun kita bekerja. Yang bekerja di perbankan silakan, yang bekerja sebagai dosen silakan, sebagai penyiar silakan, sebagai pengusaha silakan, sebagai orang yang terjun di pemerintahan silakan, karena ilmu yang kita dapatkan, pengalaman kita, juga pergaulan kita ini bisa menjadi bahan komunikasi kita yang baik, tentunya yang ingin mewujudkan opini-opini kita ke depannya lebih baik. Intinya seperti itu. Jadi saya tidak membuat materi yang banyak dan rumit, karena nanti kalau materi yang rumit dengan teorinya saya serahkan kepada Ibu Diah. Tapi saya pada siang hari ini lebih kepada sharing terhadap opini publik yang saya rasakan selama 11 tahun. Hampir 12 tahun saya berkecimpung di politik, karena sebelumnya saya adalah pegawai swasta yang tidak pernah berpikir bahwa komunikasi yang saya bangun ini harus menciptakan opini yang baik, yang bisa memotivasi pada banyak orang dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat di Jawa Barat. Tentunya harapan ini yang menurut saya ini adalah tugas berat yang saya emban, yang harus terus saya kuatkan dengan yang namanya belajar untuk bisa melakukan perbaikan terhadap diri kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau belum jelas dan ingin tahu aktivitas saya, boleh follow IG saya, karena IG saya bebas gitu ya. IG saya Ine Purwadewi Sundari Official, silahkan follow dan kita bisa berkomunikasi nanti lebih panjang. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf ada gangguan teknis dan gagap teknologi tentunya ini ya. Saya zaman dulu, kalau anak-anak sekarang, anak-anak saya juga lebih ahli dibandingkan ibunya terkait dengan penguasaan digitalisasi. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih Serika dan kawan-kawan, terima kasih Bu Diah yang sudah mengundang saya. Semoga sharing siang hari ini tentunya bermanfaat. Ya, saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Teh Ine, sama saya mungkin sama moderator ya. Ya, mangga Ibu moderator. Oke. Sekali lagi terima kasih Teh Ine ya, karena memang sering dipanggil Teh Ine. Perlu saya sampaikan juga bahwa Teh Ine ini baru kemarin ya, minggu kemarin atau beberapa hari yang lalu diangkat sebagai ketua kaukus perempuan di Jawa Barat. Jadi politisi. Udah lama, udah setengah tahun Teh. Tapi kemarin baru pengukuhannya baru 1 bulan. Oke. Pengukuhannya sebulan yang lalu saya lihat di Instagramnya beliau itu. Jadi terima kasih sekali nih bisa hadir di acara ini, karena beliau itu sangat sibuk banget ya. Jadi suatu kehormatan bisa mengundang di acara kuliah umum opini publik, karena kalau yang komunikasi politik kemarin sudah Teh Ine sama Kang Aceh, jadi sekarang kita bagian opini publik dalam ranah politik. Nah, mudah-mudahan ini sudah ada yang mau bertanya nih Teh Ine ya. Nah, ini ada dari Lisa nih. Terima kasih Bu Ine atas pemaparan materinya. Saya Lisa dari Humas 2019 ingin bertanya tentang terkait platform opini publik. Tadi dalam materi dijelaskan bahwa opini publik memiliki sangat banyak kepentingan, terutama komunikasi politik. Saya ingin tahu kalau di DPRD Provinsi Jawa Barat itu apakah ada wadah atau divisi terkait untuk mengumpulkan opini atau masukan dari publik terkait DPRD-nya ya. Bagaimana cara DPRD Jawa Barat mendengarkan aspirasi publik? Nah, kalau Bu Ine itu kan biasanya tiap berapa bulan sekali itu mendengarkan aspirasi pemilihnya. Nah, kalau mengenai aspirasi publik di DPRD itu bagaimana? Mangga silahkan Teh Ine. Yang lain juga boleh bisa nanti bertanya. Ya, satu-satu ya. Saya jawabnya satu-satu. Makasih Ibu moderator yang cantik. Ini sahabat saya dan yang salah satu yang memotivasi saya sehingga saya cepat juga bisa menyelesaikan S3. Dan cum laude. Baik. Terima kasih. Ini siapa tadi yang nanya ya? Ini bisa. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau tadi saya sudah disampaikan oleh Teh Diah, kalau saya pribadi sebagai anggota DPRD berkewajiban menampung aspirasi setiap reses. Tapi kalau tidak reses, boleh nggak Teh? Boleh. Kalau ada undangan atau pemerintah daerah mengundang, tentunya ada kewajiban saya untuk tetap hadir di forum-forum tersebut untuk ikut berdiskusi dan tentunya menampung aspirasi yang diharapkan.
Ya, yang dipertanyakan apakah ada wadah di lembaga DPRD? Ada. Kebetulan kami ada bagian humas dan protokol. Humas protokol inilah yang memegang tadi yang saya sampaikan atau saya sosialisasikan terkait dengan website, dengan Instagram, dengan Twitter, dengan alat-alat komunikasi yang yang diciptakan oleh teman-teman di DPRD untuk sebagai salah satu media masyarakat memberikan masukan kepada kita. Jadi kita terus membuka masukan itu kepada kita. Tentunya banyak juga yang negatif, gitu, nggak semua positif. Tapi bagi saya ini adalah bagian yang penting yang kemudian juga perlu diketahui oleh kita sekalian terkait dengan masukan-masukan terkait dengan hal politik. Kemudian selanjutnya bagaimana mendengarkan aspirasi publik. Yang mendengarkan aspirasi publik itulah yang kemudian melalui masukan-masukan tersebut dari Humas bisa merangkum apa yang kemudian menjadi masukan masyarakat. Termasuk kira-kira peraturan apa sih yang diperlukan masyarakat untuk menguatkan aktivitas masyarakat misalnya di masa-masa pandemi. Kemudian untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi perlu enggak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Ya ini biasanya kami di bagian Humas Protokol Teh Diah yang merangkum ini semua dan biasanya menjadi bahan rapat kami, baik rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, maupun rapat badan pembentukan perda untuk menindaklanjuti dari masukan masyarakat yang mungkin masuk baik langsung atau tidak langsung kepada Humas kami. Boleh enggak audiensi? Boleh. Jadi masukan ini juga bisa audiensi yang mungkin bisa langsung diterima oleh anggota DPRD-nya dan melakukan diskusi juga. Kemudian demo biasanya pingin ketemu pimpinan dewannya gitu ya. Ini juga bagian untuk DPRD menampung aspirasi publik. Ini yang dilakukan. Mungkin itu, Bu Diah. Terima kasih. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari Samuel ya. Terima kasih Bu untuk presentasinya. Dari siapa? Samuel. Samuel ya. Saya ingin bertanya terkait pernyataan Ibu bahwa buzzer penting kalau memang menyampaikan hal yang benar. Yang benar-benar terjadi. Tapi kan setiap orang punya pendapat, Bu. Kadang pendapat yang bertentangan adalah sebuah fungsi politik, yaitu fact and recheck. Lalu bagaimana jika fungsi buzzer yang membawa tujuan mulia tadi berlebihan, menjadikan pemerintah anti kritik? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Luar biasa nih Samuel nih. Pemerhati politik nih, mangga. Ya, terima kasih Samuel. Maksud saya, buzzer ini kadang diperlukan untuk bisa memberikan informasi yang lebih luas lagi, yang lebih supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang cukup luas. Nah, memang tadi saya sampaikan kalau tadi saya sekali lagi saya katakan kalau saya memang suka informasi yang betul-betul terjadi, betul-betul bukan positif, yang betul-betul nyata, bukan hoax. Karena ternyata saat ini pun apabila kita menyebarkan hoax atau menyebarkan berita yang tidak benar, tentunya ada konsekuensinya. Sehingga pada kesempatan ini, kenapa tadi ada khusus buzzer gitu ya, saya sampaikan di sini, supaya termasuk saya lah, kita harus melakukan introspeksi, jangan berita yang belum tentu benar-benar terjadi. Tadi kalau dikatakan oleh Samuel adalah harus perlu check and recheck, ini kita sudah sebarkan dan kita ikut menyampaikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya terjadi. Ya intinya apapun yang akan kita sebarkan termasuk ini menjadi pelajaran saya karena kita punya banyak grup Teh Diah, banyak grup di mana-mana gitu ya, dari grup SD sampai grup kuliah sampai kemudian grup kerja dan grup-grup yang lain. Ini harus juga kita melihat bahwa buzzer yang dilakukan itu betul berdasarkan berita-berita berita-berita yang betul-betul terjadi, bukan hoax, bukan berita-berita yang tidak diharapkan, apalagi berita-berita yang tidak benar ini kemudian bisa memecah
bangsa dan negara, memecah persatuan, kemudian terjadi perpecahan. Saya mengkhawatirkan itu karena dari berita saya mengalami sendiri ketika event-event politik gitu ya, event-event politik di antara teman saling tidak menyapa. Di antara teman yang tadinya bersaudara jadi tidak bersaudara. Sedangkan bangsa kita ini merdeka karena persatuan. Sehingga saya lebih mengkritik diri saya sendiri kalau kita akan membuzzer atau menyebarkan ke grup-grup yang kita miliki, setidaknya sesuai dengan amanat tadi ya, Bung Samuel, harus cek and recheck, harus melihat kebenarannya, dan tentunya buzzer ini tidak kemudian bisa memecah persatuan dan kesatuan di antara kita. Ya, mungkin itu. Aduh, luar biasa nih. Ini kayaknya ada yang mau bertanya nih. Punten Bu, boleh saya tanggapi juga nggak ya Bu, sedikit Bu? Oke, mangga. Iya Bu, jadi boleh, kalau memang misalnya ada tujuan dalam penyampaian informasi, kenapa harus menggunakan buzzer Bu? Karena pertama, yang namanya buzzer itu kan pendapat kita tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena seringkali akunnya fake. Ya. Dan kenapa pemerintah malah menggunakan akun buzzer ketimbang menggunakan informasi yang bisa diakses oleh banyak orang, sedangkan yang namanya buzzer kan hanya bisa diakses di dalam kolom komentar tersebut ya. Berarti tadi kalau tujuannya ingin menyampaikan informasi secara masif melalui komunikasi massa, harusnya menggunakan media-media yang sekiranya bisa menjangkau sampai sendi-sendi masyarakat, bukan lewat buzzer ya. Karena tadi yang saya garis bawahi di sini adalah buzzer itu pada akhirnya mematikan tadi rasa kritik kita ya, masyarakat terhadap pemerintah gitu. Jadi kita ingin menyampaikan kritik terhadap A, tapi malah dibantah oleh buzzer, itu rasanya kalau hanya menggunakan dahly sebagai penyampaian informasi, menurut saya agak munafik ya Bu, karena tadi jika ingin memiliki tujuan menyampaikan informasi, kan kita mempunyai media-media yang ada, kita juga mempunyai banyak saluran-saluran komunikasi yang bisa kita gunakan gitu. Jadi kira-kira gimana tuh Bu? Punten, terima kasih juga Bu, kesempatan yang diberikan. Oke, mangga Bu Ine, langsung saja Bu Ine. Bu Ine, halo. Bu Ine, kemana ya Bu Ine? Bu Ine mungkin belum Ya. di on mic. Oke. Udah ya. Terima kasih Samuel. Saya tadi hanya menyampaikan saja sedikit materi tentang buzzer. Bukan materi, sebetulnya diskusi tentang buzzer. Tapi ternyata Teh Dia, saya juga sepakat dengan anak-anak ini Samuel. Saya sendiri secara pribadi boleh dilihat, saya tidak menggunakan buzzer. Bahkan untuk kepentingan misalnya saya gitu ya dan sebagainya, tentunya tidak. Tapi saya lebih banyak menggunakan yang saya miliki saja ya, misalnya dari medsos saya untuk aktivitas saya, kemudian ada IG saya yang khusus buat aktivitas partai, termasuk di DPRD saya tanya apakah di DPRD menggunakan buzzer gitu ya untuk sosialisasi terkait ini. Tidak, jadi lebih kepada yang tadi saya sampaikan, media cetak, media-media yang biasa dilakukan lah oleh lembaga pemerintahan. Ya saya sepakat kalau memang tujuannya baik gitu ya, jangan sampai yang tadi saya sampaikan Bung Samuel, melakukan komunikasi apapun lah, termasuk di media hanya untuk memberikan informasi yang kemudian bisa memecah persatuan kita gitu, kemudian juga bisa mengakibatkan di antara kita salah persepsi dan sebagainya, sepertinya itu perlu kita hindari. Jadi saya sepakat ke depan dengan zamannya industri 4.0, bahkan sekarang mau 5.0 gitu ya, bahkan digitalisasi, menggunakan media, kemudian melakukan komunikasi sampai kita membentuk opini, ini perlu ada kehati-hatian dan jangan ada niatan ini digunakan untuk niatan yang bisa berakibat lebih besar, terutama untuk perpecahan di antara kita. Mungkin lebih itu yang saya tanggapi. Terima kasih ya, Bung Samuel. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih nih. Jadi terlihat ya kalau politisi yang tidak melupakan pendidikan, cara menjawab. Juga kan Bu Inu juga sebelum jadi politisi itu kan beliau adalah dosen bareng dari saya di LPKIA ya, Teh Inu bareng waktu itu. Jadi dari
cara menyampaikan juga itu sudah lain, dan perlu diumumkan juga, dikasih tahu juga bahwa Bu Ine itu satu-satunya perempuan yang pernah menjadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya kan biasanya cowok terus. Nah, ini hanya Bu Ine satu-satunya. Dan sekarang juga pimpinan-pimpinan DPRD yang perempuannya, yang hanya perempuannya cuma Bu Ine aja ya. Jadi memang bukan politisi kacangan ya, bukan politisi abal-abal. Jadi ketika di switch jadi opini publik juga Bu Ine sudah langsung tune in ya apa yang akan dibicarakan hari ini. Oke, tadi saya lihat ada Dafa Hakim. Silahkan Dafa Hakim kalau mau bertanya, mangga saya persilahkan. Mangga, Dafa Hakim ini salah satu MC kondang juga nih yang dipunya sama Vkom Unpad. Mangga Dafa. Halo Bu. Ya. Sebenarnya nggak ada pertanyaan, tadi Bu Dia nih improve aja di tiba-tiba ada pertanyaan. Tapi Dafa Hakim kayaknya baju merah ya. Iya, saya bener kan baju merah. Saya langsung ganti PDIP, berjiwa ini apa, banteng muda. Ini saya bajunya peach. Bukan merah. Nggak, kemarin tadi saya lihat bendera Ibu, wah merah-merah nih, oke saya langsung ganti baju merah gitu kan. Langsung oke, PDIP gitu. Bu. Merah banyak ya. Oke, saya balikin namanya supaya tidak ini. Ini Bu, pengen nanya Bu. Ini berdasarkan pengalaman Ibu aja, ini kan ngomongin opini publik. Nah, Ibu pernah nggak sih Bu, secara praktiknya kan biasanya mengeluarkan kebijakan itu selalu ada aja orang yang nggak setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, cara Ibu nge-handle yang kontra ini Bu, ketika Ibu dapetin opini yang menurut Ibu yang menurut menyerang Ibu gitu, atau menyerang pihak DPRD-nya sendiri, itu gimana Bu cara nge-handle-nya Ibu sendiri supaya terlihat tenang dan tetap menjawab seperti nge-handle semua suasana gitu. Ya, makasih Dafa. Ini luar biasa ya, pertanyaannya bagus-bagus Bu Dia. Ini mahasiswanya udah ahli-ahli semua gitu ya. Baik ya, Bung Dafa, tentunya dalam bertugas tidak semua positif. Sehingga tadi saya banyak bercerita dari pengalaman saya gitu ya. Tadi banyak juga yang dihasilkan padahal komunikasinya baik, tapi outputnya jadi negatif. Ada juga opini gitu ya. Bagi kita ini adalah kerja-kerja yang dilakukan, tapi hasil opininya jadi negatif. Itu tidak jarang, jadi sering seperti itu. Ya, untuk menanggapi itu tentunya ya saya pribadi ya tentunya harus bijak ya. Saya juga menyarankan lah, bukan cuma kepada pelaku-pelaku politik atau aktor-aktor politik, kepada siapapun ini bahwa bijaksana dalam menggunakan digitalisasi atau media gitu ya, atau berkomunikasi dengan orang, itu harus menjadi hal yang perlu dilatih ya, karena kalau kita pertama ada orang menyebut kita sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan atau negatif, kita marah atau apa. Tapi saya biasanya menanggapi itu sebagai bahan untuk diri saya evaluasi. Nah, jadi bagi saya kalau masih ada kekurangan, tidak ada kesempurnaan seorang pimpinan untuk melakukan tugasnya. Pasti ada kekurangan. Pasti ada ketidaksempurnaan, apalagi ini masyarakat. Tadi saya pernah sampaikan dalam sedikit materi saya tadi, bahwa jangan pernah berharap output atau outcome dari apa yang kita inginkan, itu semua positif. Karena pandangan masyarakat berbeda. Misalnya, saya sedang berbicara tentang UMKM, ekonomi gitu ya. Pasti orang-orang tidak akan suka ketika mereka bukan bergerak di UMKM gitu ya. Misalnya saya akan berbicara tentang perbankan yang harus disiplin, harus jujur, harus ini itu dan sebagainya gitu ya. Orang-orang yang bergerak di luar perbankan mungkin tidak setuju dengan yang saya sampaikan karena pandangan mereka berbeda-beda. Begitupun ketika saya sosialisasikan perda. Ya, perda ini kan hasil komunikasi, hasil diskusi, hasil musyawarah mufakat yang tentunya orang yang mendengar, orang yang disosialisasikan mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Nah, sebagai pelaku politik, bukan saja saya sebagai orang politik, Dafa, menurut saya, kalian pun, kalau saya yakin yang mahasiswa, dulu saya pernah jadi mahasiswa gitu ya,
kalau dengar sahabat kita difitnah atau diisukan yang tidak baik, kita langsung emosi gitu kan. Tapi dari pengalaman-pengalaman itulah tentunya perlu ada kebijaksanaan atau sesuatu yang bijak. Kalau tadi bahasa Samuel itu perlu dicek and recheck, atau perlu kita lihat terlebih dahulu apakah itu kemudian kalau dibalas menjadi hal yang baik, atau kemudian kalau kita diamkan dia akan diam. Tapi lebih menanggapi itu adalah kita melihat sebagai bahan evaluasi diri kita. Semenjak saya menjadi pimpinan DPRD hampir 6 tahun lebih ini, tentunya banyak masukan yang bagi saya itu adalah pembelajaran. Banyak masukan yang bagi saya itu adalah bahan motivasi untuk diri saya untuk lebih belajar lebih banyak lagi. Banyak juga masukan bagi saya itu adalah bahan evaluasi yang kemudian untuk perbaikan saya dalam berkomunikasi ke depan lebih baik lagi. Itu saja kuncinya yang saya lakukan, Dava. Ya mungkin selain itu harus banyak bersabar, harus banyak berdoa supaya kalau kita kena orang-orang yang tidak suka terhadap kita, ya kita juga bisa mengevaluasinya betul-betul dengan ikhlas sehingga tidak terjadi permusuhan. Tidak dilawan dengan buzzer tentunya, tidak dilawan juga dengan perkelahian di antar kita, tidak juga dibalas dengan saling mengejek kembali. Tapi ya kalau bisa ke depan, ya setelah kita evaluasi, kita perbaiki diri dan melakukan komunikasi yang lebih baik lagi. Mungkin itu. Keren Ibu. Jawa Barat tenang dan senang karena ada Ibu. Aduh, amin, amin. Amin, terima kasih. Tapi saya bukan kampanye ini ya, sedang Enggak, kuliah. Bu, aman Bu ini mah. Ya, thank you. Terima kasih Mas Dava. Ini udah pengen nanya-nanya aja nih. Ini satu yang sangat concern ke politik nih, Asep nih ya. Kang Asep mangga, silakan. Udah mau bertanya. Oke, terus Ibu, nih. terima kasih sebelumnya. Halo, selamat siang Bu Ine Purwadewi. Purwadewi, ya betul. Ibu, sebelum saya menyampaikan pertanyaan saya ingin berpantun dulu untuk Ibu ya, Bu. Oke, belajar bahasa sama Pak Nana, belajar MTK sama Bu Siwi. Perkenalkan, saya Asep Supriyatna. Selamat siang, Ibu Ine Purwadewi. Oke. Ibu, terima kasih sudah memberikan. Tadi juga saya sudah mendengarkan cukup jelas ya, Bu, terkait opini publik dan juga komunikasi politik, Bu. Terima kasih banyak sebelumnya. Dan mungkin tadi saya menambahkan juga ya, Bu, sedikit penjelasan dari Ibu mengenai yang tadi buzzer gitu ya, kalau bisa dibilang sama Samuel, wah ini ternyata bisa membuat pemerintah akhirnya tutup gitu ya, menutup diri akan perubahan yang terjadi. Padahal kalau misalnya kita lihat gitu ya, secara positifnya yang namanya buzzer itu juga bisa memberikan dampak yang positif. Salah satunya waktu itu seperti ini, Bu. Saya lihat waktu itu tentang fenomena yang mana Pak Nadiem Makarim gitu. Yang waktu itu sepertinya Pak Nadiem Makarim tidak mendengar mahasiswa gitu. Kemudian akhirnya di sini mahasiswa membuat nih buzzer gitu kan, kayak biar Pak Nadiem mendengar. Sebenarnya buzzer di sini positifnya itu adalah menstimulus masyarakat lainnya juga untuk berpendapat. Jika memang itu tidak sesuai, itu buzzer ini berfungsi untuk menstimulus masyarakat untuk bisa berpendapat lebih banyak lagi, sehingga yang konteks dimaksudkan di sini adalah bukan membenarkan opini yang ada, tapi adalah mengajak masyarakat untuk beropini. Mungkin itu yang saya luruskan saja. Dan terkait opini publik, Ibu juga komunikasi politik, terkadang kan rencana tidak berjalan dengan baik juga, Bu ya, sesuai dengan realita yang ada. Nah, kalau untuk Ibu sendiri nih, Bu, upaya yang dibangun untuk menciptakan opini yang publik mungkin tadi Ibu sampaikan juga sudah banyak ya, Bu ya. Tapi apakah sejauh ini, Bu, yang Ibu lakukan, upaya Ibu untuk membangun opini publik yang baik di masyarakat itu sudah sejalan belum sih, Bu, dengan partisipasi politik publiknya gitu? Terima kasih. Mangga, Bu Ine. Nanti saya ada satu lagi pertanyaan setelah nanti mungkin ada dari Teh Hida. Mangga. Ya, terima kasih Kang Asep. Tadi saya juga sampaikan bahwa buzzer itu ada positif, ada negatifnya. Ya, terima kasih peran teman-teman mahasiswa ketika ada fenomena yang sangat sulit mengakses gitu ya, sangat sulit melakukan komunikasi yang baik. Ternyata dengan teman-teman kompak di dalam buzzer, akhirnya Pak Menteri bisa menindaklanjuti apa yang menjadi harapan. Saya sepakat kalau itu kemudian juga menjadikan masukan yang baik lah untuk pemerintah. Sekali lagi harus kita lakukan ini, tetapi intinya jangan sampai
ini semua bisa merusak yang disebut dengan bagaimana sih bangsa dan negara ini dibentuk, kemajuan teknologi, tapi setidaknya kemajuan teknologi inilah yang bisa menguatkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Sepakat. Jadi kalau memang bisa dilakukan dengan buzzer, kemudian juga dari buzzer juga akan menghasilkan hal yang positif terhadap apa yang diharapkan kebijakannya untuk masyarakat, kenapa tidak dilakukan? Jadi bisa dilakukan asal itu betul-betul yang dialami, yang terjadi, dan media buzzer yang bisa membantu kita untuk bisa mengakses itu. Dia seperti itu. Kemudian opini tadi saya sudah menyampaikan, memang Kang Asep tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Tadi misalnya satu saja, ketika saya menyatakan bahwa opini ini bisa menjadikan solusi lah gitu ya untuk pertanyaan masyarakat di daerah-daerah yang jauhan terhadap masalah yang ada di Jawa Barat misalnya. Tapi dengan kemajuan teknologi memang ini harus dilakukan, bahwa opini ini dibentuk kita baik melalui media tadi ya, massa, bisa juga media yang seperti media-media televisi dan sebagainya, sehingga ini bisa tersampaikan dengan baik. Ya, ini yang kemudian Kang Asep, sampai saat ini lembaga-lembaga biasanya kita masih sangat lemah di dalam menyampaikan lah komunikasi atau opini-opini yang dihasilkan dari produk-produk lembaga tersebut kepada masyarakat. Karena faktor apa? Misalnya biaya yang besar. Kemudian kemampuan lembaga juga terbatas. Apalagi kemarin kita dengan adanya ya musibah kita bersama dengan COVID gitu ya, ada refocusing, realokasi yang rencananya kita akan melakukan misalnya kegiatan melakukan kegiatan kepada masyarakat, kita tunda karena anggarannya kita dulukan buat COVID misalnya. Jadi masalah anggaran, masalah SDM juga, Kang Asep, tidak mudah ternyata ketika saya juga turun berkeliling ke bagian humas dan protokol saya. Ternyata misalnya jumlah SDM-nya terbatas, anggota DPRD-nya banyak. Akhirnya dilengkapi dengan teman-teman yang outsourcing yang mendampingi kita yang memang ahli di bidang informasi tersebut gitu ya, media lah, terutama media ini. Ini biasanya bahkan kita prihatin, biasanya kabak humas protokol atau kasubagnya bukan ahli komunikasi, Kang Asep, atau yang memang memang berkecimpung di bidang itu kan, jadi tidak ya, beda ya sama TIDA nih, ada hadir dari TVRI itu memang ahlinya gitu ya. Kadang ini di lembaga-lembaga boleh Kang Asep cek lah, bagian humas, tapi kasubagnya yang berhubungan dengan media, yang berhubungan dengan masyarakat, karena kan mereka LO kita gitu ya, bukan orang yang ahli terhadap itu. Ya ini juga ada kendala Kang Asep sebetulnya, ini kendala yang di dalam. Kalau yang di luar apa? Yang eksternal, yaitu medianya misalnya. Medianya nggak sampai ke daerah yang diinginkan oleh kita. Misalnya informasinya harus di dapil saya Sumedang Selatan. Ternyata yang berlangganan media tersebut di Sumedang Selatan misalnya tidak ada gitu. Itu kan juga tidak mungkin opini ini sampai. Kemudian kawan-kawan saya sekarang alhamdulillah banyak CSR-nya BUMN yang terkait dengan komunikasi, telekomunikasi, memberikan jaringan di pedesaan. Dulu Kang Asep, boro-boro WA, kalau telepon pun harus lari keluar gitu ya. Saya mengalami karena ini terjadi 12 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Jadi kalau saya dulu kerja di bank gitu ya, saya kalau ngajar itu hanya sampingan saja gitu, hobi saja gitu ya. Saya dulu di bank, kalau kita mau marketing, harus saya datang, Kang Asep, nggak harus sekarang dengan WA langsung ditransfer, tidak usah ke bank gitu ya, tapi langsung ditransfer, bisa pakai mobile banking misalnya, atau mudah lah, sangat mudah dibandingkan zaman saya. Zaman saya kalau mau menjelaskan tentang produk saya harus datang sendiri karena nasabah saya tidak bisa gitu mendapatkan informasi secara jelas. Sekarang kalau orang mau nabung di bank A gitu ya, mereka tinggal buka dari aplikasi mereka sudah tahu, tinggal marketingnya tolong ya cetakan tabungan saya, deposito saya minta nomor cantik dan sebagainya, mereka bisa lakukan dengan mudah. Ya, ini selalu ada, dan untuk menghadapi kendala ini tentunya perbaikan ke depan harus terus dilakukan.
ke depan SDM, faktor SDM juga menjadi penting. Kayak saya kan tadi gagap teknologi jadi malu-maluin ya, jadi terlambat gitu. Mahasiswa sudah siap Bu, ininya error gitu ya. Ya tapi inilah yang kemudian zaman digitalisasi yang harus kita temui. Dulu saya nggak bisa juga ya, gimana sih caranya membuat sharing slide misalnya ya, harus mengajar atau presentasi di depan kawan-kawan, tapi saya yang memimpin. Saya pernah memimpin dengan virtual selama 3 jam. Yang ada pusing Kang Asep karena tidak terbiasa gitu ya, karena kita belum terbiasa karena kebiasaan-kebiasaan ini. Yang ini kemudian juga harus menjadi habit yang baik gitu ya. Kemudian jangan juga menjadi yang dekat dijauhkan gitu ya. Padahal kita yang jauh aja bisa didekatkan. Ini kan sebetulnya filosofi di Jawa Barat gitu Kang Asep ini orang Jawa Barat banget kayak saya gitu ya. Sili asa, sili asi, sili asu. Jangan sampai filosofi ini juga hilang karena modernisasi gitu ya, digitalisasi dan sebagainya. Tapi justru inilah yang bisa menguatkan kita antar anak bangsa untuk bisa berbuat yang baik. Menurut saya itu. Jadi kalau kendala ada, ya kita harus hadapi. Tentunya kalau kendala harus dicari solusinya. Solusi tidak mudah, tentunya harus secara bertahap kita coba untuk mencari jalan untuk melakukan perbaikan itu. Jangan malu kalau dikritik. Saya tidak pernah malu ketika tadi pandangan Kang Samuel, Kang Asep itu cukup baik. Saya juga yakin, cuma saya belum pernah mencoba Kang untuk menginformasikan sesuatu penting melalui buzzer gitu. Jadi saya hanya lakukan ya mungkin melalui grup gitu ya. Itu pun informasi yang penting yang misalnya kayak kemarin saya mengalami masa-masa COVID ini kan ada informasi untuk obat COVID, apa aja yang perlu, kemudian tempat isolasi yang baik di mana, informasi-informasi penting ini yang lebih banyak lah. Jadi informasi politik yang baik yang harus di-share, dan kalau perlu tadi Kang Samuel, Kang Asep ya di-buzzer yang seperti ini supaya masyarakat mengetahui informasi yang betul, bukan informasi yang hoax yang tentunya bisa memiliki persepsi yang berbeda di masyarakat dan terjadi perpecahan. Itu yang menurut saya penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ine atas ya, mohon. Oke, luar biasa banget nih Teh Ine ya. Cuma waktunya kurang nih, tetapi nanti kalau ada ingin bertanya langsung atau berkomunikasi langsung dengan Teh Ine bisa ikutin follow karena terbuka Teh Ine, follow Instagramnya Ine Purwadewi Official. Sebelum ini masih ada waktu nih 3 menit lagi Teh Ida tadi katanya mau kasih sebentar mangga Teh Ida sebelum nanti kita foto bersama dan ada penyerahan kenang-kenangan dari anak-anak ini buat Teh Ine. Mangga Teh Ida, tapi katanya lagi pakai daster jadi. Terima kasih. Aduh Bu Dia, mohon maaf ini jadi ditodong begini. Saya mohon maaf ini kebetulan sedang WFH selama seminggu ini nggak pernah berhenti dan kebetulan sekarang sedang mengurus cucu. Sebagai manusia memang sebagai makhluk gitu ya adalah makhluk pembelajar manusia itu. Jadi saya sudah setua ini saya masih ingin terus belajar dan kebetulan juga ada webinar yang menyenangkan menurut saya dan pasti menambah wawasan kita karena hebat narasumbernya. Saya menjadi saksi bagaimana perjalanan seorang Ibu Ine ya yang masih muda. Muda sekali, jauh usianya dari saya jelas. Lalu kemudian bagaimana beliau bisa meyakinkan semua orang bahwa saya memang perempuan, saya muda, tapi saya bisa. Itu luar biasa. Sama dengan Ibu Diah juga, saya juga kami bertiga memang sangat kebetulan punya apa ya? Apa sih kalau itu ada apa ya? Sahabat hati lah itu ya kalau disebut boleh sahabat hati. Nah, menurut saya memang opini publik ini sangat penting karena opini ini adalah bagian tidak terpisahkan dari misalnya terbentuk sebuah kebijakan publik begitu ya. Seperti yang mahasiswa dan semua yang ketahui bahwa opini publik itu adalah persoalan yang menjadi perhatian publik yang menimbulkan atau membutuhkan konsensus untuk diselesaikan dan ini berkembang melalui media massa. Jadi luar biasa media massa juga perannya dalam opini publik ini dan isu publik juga. Kalau isu publik barangkali ini adalah
persoalan mendasar yang masih belum terpecahkan masalahnya ya. Jadi dari isu publik, kemudian opini publik, lalu kemudian menjadi kebijakan publik begitu ya. Nah itu ada apa namanya? Ada alur yang proses, ya. mengasihkan begitu ya, mengasihkan ya Bu Ine ya. Ya. Dan Bu Ine adalah orang yang apa namanya menjadi pelaku begitu, dan itu luar biasa menurut saya, pencapaian luar biasa untuk wanita muda yang juga mengurus keluarga, bukan sesuatu yang mudah begitu ya, apalagi ini di ranah politik begitu ya. Saya juga pernah kebetulan menjadi anggota DPRD dulu ya, masih muda, masih apa namanya masih bisa mengatur waktu gitu. Sekarang lebih senang berdaster, tapi saya ingin terus menjadi menjadi pembelajar gitu. Jadi untuk mahasiswa cepatlah lulus karena kalian nanti akan menjadi PR Ganti saya, yang handal. Betul. Jadi belajarlah ini, belajar tentang teori opini publik, isu publik ya. Lalu kemudian nanti ini akan kalian dapatkan ketika kalian sudah bekerja, dan ini sangat mengasihkan. Sama lah, tanya aja Bu Ine deh, tanya Bu Ine, asik loh mengolah yang namanya opini publik. Maaf ya, mengolah dalam tanda kutip positif begitu ya. Jadi positif gitu. Sementara itu Bu Diah, Ibu Ine hapunten, terima kasih saya tidak on screen. Terima kasih. Nuhun Teh Ida. Sami-sami, Mangga. Banyak belajar juga dengan Teh Ida nih. Suaranya khas banget Teh Ida tuh, lihat Iya. dapat mau ke TVRI. Luar biasa. Suaranya khas banget tuh Teh Ida itu ya. Ya, Oke. terima kasih. Sebelum ada kenang-kenangan, sebelum kan kita mau ada yang diberikan nih dari teman-teman mahasiswa buat Teh Ida. Saya ada dulu dong, saya menyampaikan dulu Teh Dia, ada sesuatu hadiah buat kawan-kawan. Mangga. Saya punya buku tentang saya. Untuk tadi sahabat-sahabat saya yang bertanya, saya beri hadiah 3 orang yang tadi bertanya, Teh Dia. Alhamdulillah, terima kasih Teh Ine. Saya juga dikasih dong. Teh Dia udah punya kayaknya ya? Belum, kapan? Ih. Saya belum. Eta baru. Nanti kirimkan melalui Bu Diah. Ada 3 buku bukan penanya dan 1 buku khusus buat Bu Diah. Semoga itu menghibur. Tapi ini asli ya, bukan buzzer. Ini asli, bukan opini publik. Tapi ini adalah asli yang saya lakukan selama saya menjadi pimpinan Dewan. Semoga ini yang tadi yang dipesankan oleh Teh Ida, harus mahasiswa komunikasi, harus nanti cepat lulus, cepat berkarya, terus jangan takut terjun di dunia politik, dan saya yakinkan di antara kalian nanti pastinya akan menggantikan saya di dunia politik ini. Saya kan udah tua, jadi harus cepat mencari pengganti Teh untuk berterjun di dunia politik. Sekali lagi kata Teh Ida, ya kata Teh Ida, di politik itu mengasihkan dan dinamika dinamika kita banyak belajar berkomunikasi yang baik juga akan tercipta di mana kita berada lah. Disitulah kita. Ya, ini saya kasih ya hadiah buat kalian. Semoga terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih. Ya, sebelumnya ini tolong di-share dulu itu tadi sertifikatnya. Ini ada kenang-kenangan katanya dari mahasiswa, karena kalau membayar Bu Ine sebagai pembicara tidak mungkin bisa. Awis teuing. Jadi persembahkan ini dari, terima kasih dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, dari Pak Dekan, waduh. Dan dari Pak Cendi sebagai Ketua Prodi Humas, sertifikat apresiasi kita untuk narasumber kita hari ini. Sekali lagi kalau dibayar mah mau bayar. Awis. Gratis saya sharing. Tadi saya dapat ilmu juga. Foto bersama dulu mungkin Rica ya. Mangga dibuka on screen. Nanti tayang di ininya Bu Ine, di officialnya Teh Ine. Mangga. Salam komunikasi Teh, 3 jari. Oke, mungkin untuk dokumentasi Moza boleh diarahkan. Oke, ini ada 4 slide. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Ntar lanjut ke slide kedua. Tunggu ya. 1, 2, 3. Ya.
Lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Teh Ine. Ya. Saya kembalikan lagi ke MC untuk menutup acara. Silakan MC. Baik, terima kasih Bu Dia sebagai moderator yang sangat luar biasa dan Ibu Ine sebagai narasumber yang sangat luar biasa dan inspiratif sekali ya Bu dengan sharing-sharing pengalamannya. Mungkin di sini saya ingin memberi kesimpulan sedikit nih dari tadi pemaparannya Bu Ine tentang sharing-sharingnya nih. Berarti komunikasi politik itu sangat penting untuk menciptakan opini yang baik nih Bu. Bukan dibentuk tapi sewajar-wajarnya saja dan merupakan hal yang penting yang perlu diketahui, memotivasi dan bermanfaat untuk masyarakat yang dibentuk dengan strategi yang tepat, alur dan kekuatan yang bisa memengaruhi masyarakatnya sebagai pelaku politik seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ine, terima kasih Bu Dia, terima kasih Mas dan Mbak semuanya, terima kasih juga. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Ida sudah hadir juga, terima kasih semuanya. Dan mungkin sekian dari saya, Sherika sebagai MC izin mengundurkan diri dan selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa untuk Mas